masih tentang vektor. Nah, materi yang bakal dibahas hari ini tuh tentang pembagian ruas garis, terus vektor yang sejajar, dan vektor yang kolinier atau segaris. Gitu. Oke, masuk ke materi pertama yaitu tentang pembagian ruas garis. Jadi, kalau diketahui ada ruas garis AB, terus titik P itu terletak di antara ruas garis tersebut atau perpanjangannya, sedemikian sehingga perbandingannya adalah AP banding PB atau panjang AP banding panjang PB itu dinotasikan dengan M banding N. Nah, contohnya kayak gini, misalkan ada ruas garis AB, terus P-nya itu ada di antara ruas garis AB. Dengan perbandingannya M banding N. Jadi A ke P itu panjangnya M, P ke B itu panjangnya N. Kayak gitu. Nah, untuk mencari koordinat titik P atau vektor P-nya, bisa digunakan rumus ini. Oke. Jadi ini tuh Ibu bakal jelasin dulu turunan fungsinya ya. Turunan rumusnya dari mana kayak gitu. Oke, pertama kita kan mau cari OP nih atau vektor basis P karena kita mau cari titik koordinat P-nya. Nah, pertama berarti OA ditambah A ke P kan. Kalau misalkan penjumlahan vektor dari OA ke AP itu hasilnya bakal jadi OP gitu. Makanya di sini OP sama dengan OA ditambah AP. Nah, terus kita lihat yang AP. AP itu dari A ke P itu merupakan suatu perbandingan, yaitu M dibagi M tambah N dikali vektor AB dari A ke B. Kayak gitu. Nah, kita ubah. Tadi kan OP itu kita notasikan dengan vektor basis P. OA itu vektor basis A, terus vektor AB itu berarti vektor basis B dikurang vektor basis A. Nah, kita kalikan ini ke dalam, ini juga dikalikan ke dalam. Jadinya kayak gini. Yang tadi M bagi M tambah N dikalikan vektor B dikurang vektor A, jadinya M dibagi M tambah N dikali vektor B dikurang M dibagi M tambah N dibagi vektor A. Nah, ini dari mana? Yang ini. Nah, kan kita kalau misalkan mau mau mengoperasikan suatu pecahan, itu harus disamakan dulu penyebutnya ya. Ini kan artinya vektor A doang itu artinya 1 kali vektor A. Nah, 1 itu kita ubah jadi M tambah N dibagi M tambah N, biar si bawahnya sama. Jadi kita bisa operasikan kayak gitu. Setelah itu, berarti disederhanakan, jadinya vektor P sama dengan N dibagi M tambah N kali vektor A. N itu didapat dari ini, M tambah N dikurang M. Ini ya, ini kan sama-sama vektor A nih. Terus si konstantanya, koefisiennya itu M tambah N, di sini dikurang M. Makanya di sini tinggal sisa M. Nah, setelah itu ditambah M dibagi M tambah N dikali vektor B. Oke, atau bisa juga vektor A-nya dikali sama N. Kayak gini jadinya. Nah, jadi rumus untuk mencari vektor posisi dari titik P itu caranya adalah P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N. Vektor B itu dari koordinat titik B, vektor A juga dari koordinat titik A, kayak gitu. Atau cara mudah ngafalinnya berarti dalam kali dalam ditambah luar kali luar, kayak gitu. Dibagi si jumlah perbandingannya. Oke. Nah, kalau mau nyari koordinat vektornya gimana? Koordinat itu kan berarti cari X-nya, cari Y-nya, cari Z-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan udah ketemu vektor posisinya, tinggal diubah aja ke dalam bentuk tulisan pasangan koordinat, kayak gitu. Tapi bisa juga dicari satu-satu. Misalkan mau nyari dulu X-nya, berarti XP sama dengan MXB ditambah NXA dibagi M tambah N. Begitu juga yang Y dan yang Z-nya, kayak gitu. Oke, jadi ini rumusnya ya. Nah,
Terus ada catatan lagi, kalau misalkan salah satu perbandingannya negatif, misalkan M-nya atau N-nya, atau keduanya negatif, berarti titik P itu ada di luar garis AB atau ada di perpanjangan garis AB. Kayak gini, misalkan ada perpanjangannya lagi nih, nah P-nya tuh ada di sini, kayak gitu. Jadi bukan di antara garis AB. Oke. Contoh soal yang pertama, tentukan vektor R dan koordinat titik R jika titik R itu membagi ruas garis PQ dengan koordinat titik P-nya negatif 4, 5, negatif 6 dan Q-nya 1, negatif 4, 3. Dan perbandingannya itu yang pertama PR banding RQ sama dengan 6 banding 3. Dan yang keduanya, PR banding RT sama dengan 4 banding negatif 1. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Berarti kalau pakai rumus kan PR banding RT sama dengan 6 banding 3. Berarti M-nya, ini M, ini N ya. Tinggal dalam kali dalam, ditambah luar kali luar. Oke, jadi R-nya itu 3 dikali vektor P ditambah 6 dikali vektor Q dibagi 6 tambah 3. Vektor P-nya itu koordinat titik ini dijadikan vektor kolom. Atau boleh juga kalau misalkan mau dijadikan vektor baris boleh, mau jadikan vektor basis juga boleh. Di sini Ibu pakainya vektor kolom gitu. Terus yang Q juga sama. Q-nya kan koordinatnya di 1, negatif 4, 3. Dijadikan vektor basis. Berarti kita jadikan vektor kolom 1, min 4, 3. Nah, kalau kayak gini kan seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, tinggal dikalikan ya. 3 kali negatif 4, 5 kali 3, 3 kali negatif 6. Sama, yang 6 juga dikali ke dalam. Hasilnya jadi R sama dengan negatif 12, 15, negatif 18. Ditambah vektor 6, negatif 24, 18. Dibagi 6 tambah 3 itu 9. Oke, kita jumlahkan yang vektornya. Negatif 12 tambah 6 hasilnya negatif 6. 15 ditambah negatif 24 hasilnya negatif 9. Terus negatif 18 tambah 18 hasilnya 0. Dibagi 9. Jadi karena 9 ini merupakan suatu skalar juga, jadi negatif 6 ini dibagi 9, negatif 9 dibagi 9, 0 dibagi 9. Hasilnya jadi vektor basis R sama dengan negatif 2/3, negatif 1, dan 0. Nah, kita kan udah dapat nih vektor basisnya, berarti tinggal diubah ke koordinat titiknya kalau ditanyakan koordinat titik R-nya. Maka koordinat titik R-nya adalah negatif 2/3, negatif 1, 0. Kayak gitu. Bisa dipahami ya yang ini. Nah, sekarang yang B. Boleh dicoba dulu deh. Cari yang B-nya, kira-kira vektor basis R-nya itu berapa kalau misalkan perbandingannya 4 banding negatif 1. Silakan dicoba dulu, Ibu kasih 3 menit ya. Kalau ada yang udah, boleh bilang ke Ibu. Ibu? Ya. Min 17/3, 8 sama min 9, bukan Bu? Min 17/3, terus? 8 sama min 9. 8 sama min 9. Caranya gimana? Pakai rumus itu. Pakai rumus yang MNP kali MQ, ya kan? Iya. Oke. Terus dibagi 4 tambah min 1. Kita cek ya. Berarti kan tadi
dalam kali dalam ya, 4 kali Q negatif 1 dikali R ya. Ya. Nah, jadinya negatif 1 kali, negatif 1 kali P. Negatif 1 kali, kebalik? Kebalik itunya, Bu. Kebalik Mana ya? sama Q-nya. Oke. Oke, kita bahas aja ya. Jadinya negatif 1 dikali vektor P-nya itu min 4, 5, negatif 6 ya. Kayak yang tadi udah dibahas sebelumnya. Terus Q-nya itu 1, negatif 4, 3. Jadinya kayak gini, dibagi 4 tambah negatif 1. Berarti negatif 1 dikali 4, negatif 1 kali 5, negatif 1 kali 6. 4 kali 1, 4 kali negatif 4, 4 kali 3. Oke. Jadi R-nya itu 4, negatif 5, 6, ditambah 4, negatif 16, 12, dibagi 3. Kita sederhanakan, jadinya R-nya sama dengan 8, negatif 21, 18, dibagi 3 semuanya. Jadi R-nya itu 8 per 3, terus negatif 21 per 3, 18 per 3. Jadi hasil akhirnya adalah, kalau misalkan yang 8 per 3 ini dijadikan bentuk pecahan campuran, jadi 22 per 3, terus min 21 per 3 jadi negatif 7, 18 per 3 jadi 6. Kayak gitu. Jadi koordinat titik R-nya tinggal dipakai koma-koma. Jadi 2 per 3, negatif 7, 6. Kayak gitu. Tadi Gazi kebalik ya? Ngaliin ya? Ya, Bu, kirain N banding M. Ya, kayak gitu ya caranya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, katanya tentukan vektor A dan koordinat dari titik A jika titik B berada di perpanjangan ruas garis AC dengan koordinat B-nya 2,3 dan C-nya min 4,1 serta perbandingan AB banding BC-nya sama dengan 5:2. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Kan kalau tadi itu dicari si vektor B-nya ya, yang berada di perpanjangan. Sedangkan sekarang itu dicarinya perpotongan ruas garisnya, kayak gitu. Kalau kita ilustrasikan, jadinya kan kayak gini nih. Katanya ada garis AC, terus B itu ada di perpanjangan ruas garis AC, berarti ada di luarnya, kayak gitu. Nah, terus A banding B itu 5, jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini itu perbandingannya 5. Terus dari C ke B itu 2. Berarti kita cari nih perbandingan dari A ke C. Tinggal dikurangin. 5 kurang 2 hasilnya 3. Kayak gitu. Jadi perbandingan AC banding CB adalah 3:2. Nah, setelah itu pakai rumus yang tadi. Jadi tadi kan kalau misalkan ada AC banding CB sama dengan 3:2. Ini kali ini. Ya kan? Berarti 3 dikali A, 3 dikali B, 3 dikali vektor B, terus 2 dikali vektor A, dibagi 2 plus 3. Gitu. Nah, kita sederhanakan. Jadinya yang bawahnya 5 kan ya? Yang 5 ini kita pindah ruas ke sini. Kalau pembagian berarti jadi perkalian. Jadinya 5 kali vektor C sama dengan 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. Nah, kita mau cari si vektor A-nya nih. Berarti kita pindahin si vektor B-nya ke sebelah sini atau kebalikannya. Jadinya berarti kan 2A sama dengan 5C dikurang 3B ya. Nah, karena kita mau cari vektor A-nya doang, tinggal dibagi 2. Kayak gitu. Makanya di sini rumusnya vektor A sama dengan 5 kali vektor C dikurang 3 kali vektor B dibagi 2. Nah, setelah itu, berarti kan kita udah tahu nih vektor B-nya itu dari sini 2, 3. Vektor C-nya itu dari sini negatif 4, 1. Oke. Kita masukin ke rumusnya. Jadi vektor A sama dengan 5 kali vektor negatif 4, 1 dikurang 3 dikali vektor 2, 3 dibagi 2. Berarti vektor A-nya adalah negatif 20 dikurang 6, 5 dikurang 9
dibagi 2. Jadi vektor A-nya sama dengan negatif 26, negatif 4 dibagi 2. Jadi vektor A negatif 13, negatif 2, berarti koordinat titiknya adalah negatif 13, negatif 2, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, gambarin dulu aja si bentuk vektornya atau perpanjangan garisnya kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalkan ternyata yang ditanyainnya bukan yang di tengah, berarti pakai dulu kayak gini, misalan kayak gini, buat nyari si koordinat titik yang lainnya, kayak gitu. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pengaplikasian pembagian ruas garis. Nah, yaitu salah satunya adalah titik berat pada segitiga. Jadi, kalau di segitiga itu kan kita tahu nih, ada yang namanya garis berat, ada yang namanya garis tinggi. Nah, garis berat itu adalah garis dari titik sudut ke pertengahan suatu ruas garis. Begitu. Kita ke definisinya dulu ya. Jadi ada segitiga sembarang. Jadi sembarang itu bisa siku-siku, bisa sama sisi, bisa sama kaki, atau bisa juga yang tidak beraturan. Nah, ada titik P, Q, dan R. Masing-masing titik tersebut ada di tengah ruas garis AB, AC, dan BC. Jadi P itu ada di tengah AB, Q itu ada di tengah BC, dan R itu ada di tengah AC. Seperti gambar di sini ya. Jadi P-nya ada di tengah AB, Q-nya ada di tengah BC, R-nya ada di tengah AC. Kalau misalkan ada di tengah, berarti kan panjang A ke P itu sama kayak panjang P ke B, dan yang lainnya juga kayak gitu. Nah, sehingga AQ, jadi dari titik sudut A ke pertengahan ruas garis BC, terus P ke C dan R ke B itu merupakan garis beratnya. Nah, titik M, jadi kan di antara garis berat ini ada perpotongannya nih di tengah, dinamakan dengan titik M, yaitu suatu titik berat dari segitiga ABC, kayak gitu. Nah, buat cara nyari koordinat titik beratnya, itu rumusnya kayak gini. Jadi M titik berat sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dibagi 3. Atau kalau misalkan ada titik-titiknya doang diketahuinya, berarti titik A ditambah titik B ditambah titik C dibagi 3, kayak gitu. Oke. Jadi kan biasanya kalau titik A tuh tulisannya misalkan XA, YA ya. Terus B-nya XB, YB. Misalkan terus XC, YC. Tinggal dijumlahin si X-nya semuanya, Y-nya juga dijumlahin, terus nanti yang penjumlahan X ini dibagi 3, Y juga dibagi 3. Jadi nanti ketemu si koordinat dari titik M-nya, kayak gitu. Ini nggak ada contoh soalnya, cuman takutnya nanti ada soal tentang kayak gini. Oke, next kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang kesejajaran vektor. Perhatikan vektor AB, CD, EF, dan GH samping. Ini kelihatan nggak? AB itu A-nya dari negatif 11,4, terus B-nya negatif 7,10, C-nya negatif 7,-4, D-nya 1,8, F-nya 2,-3, E-nya 10,9, G-nya 5,-9, H-nya 7,-6. Nah, kan bisa kita lihat kalau si garis-garis ini tuh sejajar ya semuanya. AB ke sini, CD ke sini, EF ke bawah, yang ini GH ke atas. Nah, mereka kan kalau misalkan diperpanjang, itu nggak akan saling berpotongan satu sama lain. Nah, kalau misalkan tidak berpotongan satu sama lain, itu disebut dengan sejajar, kayak gitu. Nah, untuk membuktikan kesejajaran, caranya itu seperti ini. Jadi, kita cari dulu masing-masing vektornya. Jadi, vektor AB itu berarti B dikurang A,
Jadinya min 7, 10 dikurang min 11, 4. Hasilnya 46. Yang CD juga sama, hasilnya 8, 12. Yang EF hasilnya itu min 8, min 12. Terus yang GH itu hasilnya 2, 3. Nah, untuk membuktikan kesejajaran itu, kita lihat yang vektor CD. Vektor CD itu kan 8, 12 ya. 8, 12 itu 2 kali 4, 6. 2 kali vektor 4, 6. Atau 2 kali vektor AB. AB kan tadi 4, 6. Kayak gitu. Terus yang EF itu negatif 8, negatif 12 adalah negatif 2 dikali vektor 4, 6. Atau negatif 2 dikali vektor AB. Yang GH juga sama. 2, 3 itu setengahnya dari 4, 6. Jadi setengah dari vektor AB. Nah, jadi definisi dari kesejajaran vektor adalah kalau misalkan ada dua buah vektor, misalkan AB dan CD, dikatakan sejajar jika dan hanya jika vektor AB itu kelipatan dari vektor CD. Atau begitu juga kebalikannya, CD kebalikan dari AB. Begitu. Untuk di sini kelipatan itu dinotasikan dengan K ya. Suatu bilangan real K-nya atau koefisien gitu. Kalau misalkan K-nya lebih dari 0 atau positif, si AB-nya itu bakal searah dengan CD. Kalau misalkan K-nya negatif, itu bakal berlawanan arah meskipun mereka sejajar. Kayak yang EF nih. EF sama AB. Nah, EF kan dia beda sendiri ya, dia ke bawah, sedangkan yang lainnya ke atas karena si K-nya atau koefisiennya itu negatif, kayak gitu. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui vektor A itu 6 kali vektor I dikurang 2 kali vektor J ditambah 3 kali vektor A. Di sini vektor A-nya ditulis dengan vektor basis ya. Nah, terus vektor B itu sejajar dengan vektor A, tetapi berlawanan arah. Jika panjang vektor B sama dengan 21 satuan, tentukan vektor B. Katanya. Oke, kita masuk ke definisi sejajar dulu. Tadi kalau sejajar itu berarti vektor B adalah kelipatan dari vektor A. Atau bisa juga kebalikannya, vektor A adalah kelipatan dari vektor B. Nah, karena kita nyarinya vektor B, berarti pakai yang vektor B sama dengan kelipatan dari vektor A. Jadinya vektor B sama dengan K dikali 6I dikurang 2J ditambah 3K. Nah, kita kalikan ke dalam. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Jadinya vektor B sama dengan 6K kali vektor I dikurang 2K kali vektor J ditambah 3K kali vektor K. Nah, K di sini sama K di sini beda ya. Kalau yang ada topinya itu vektor basis yang searah dengan suku Z. K yang di sini itu suatu bilangan yang harus kita cari nilainya. Kayak gitu. Oke. Terus diketahui lagi kalau panjang dari vektor B itu 21. Berarti kita bisa cari vektor K. Nilai K-nya dari modulus vektor B. Kita cari modulusnya berarti akar dari 6K kuadrat ditambah negatif 2K kuadrat ditambah 3K kuadrat. Karena kan modulus itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, ditambah Z kuadrat. Sama dengan 21. 21 dari sini, dari yang diketahui. Terus kita operasikan, jadinya 6K kuadrat itu berarti 6 kuadrat K kuadrat. 6 kuadrat itu 36, jadi 36K kuadrat. Negatif 2K jadi 4K kuadrat, 3K kuadrat jadi 9K kuadrat. Sama dengan 21. Kita jumlahkan yang di dalam akarnya. Jadi akar dari 49K kuadrat sama dengan 21. Nah, kita ubah si 49-nya itu jadi 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2, terus akarnya itu dijadikan pangkat setengah, jadi dikali pangkat setengah di sini. Nah, kalau misalkan perkalian, ini kan kali ke sini, ini kali ke sini ya, si pangkatnya. Tinggal sisanya 7K sama dengan 21. Berarti K-nya itu sama dengan 3. Nah,
karena tadi diketahuinya berlawanan arah, berarti hasilnya negatif, ya kan? Jadi kita ambil K-nya itu sama dengan negatif 3, kayak gitu. Oke. Kita udah nemu nih si K-nya negatif 3, tinggal dimasukin lagi ke sini, diganti K-nya jadi negatif 3. Jadi vektor B-nya itu negatif 3 dikali 6I dikurang 2J ditambah 3K. Berarti vektor B-nya adalah negatif 18I ditambah 12J dikurang 9K. Gitu. Bisa dipahami ya yang ini? Oke. Nah, soal yang kedua. Katanya diketahui vektor A itu X dikurang 1, 4, Y min X yang sejajar dengan vektor B nilainya min 1, 2, 3, X. Hitunglah nilai X ditambah Y ditambah 9. Jadi kita harus nemuin dulu si X sama Y-nya. Kayak gitu. Oke, kita pakai ke sejajaran vektor karena di situ diketahuinya sejajar. Nah, berarti karena vektor A dan B sejajar, maka bisa dituliskan B kelipatan dari A atau A kelipatan dari B. Kita pakai yang ini aja ya. Coba ini yang A sama dengan kelipatan B. Berarti jadinya X dikurang 1, 4, Y min X sama dengan K dikali 1, 2, sama 3X. K-nya dikalikan ke dalam, jadinya X min 1, 4, Y min X sama dengan min K, 2K, sama 3KX. Kayak gitu. Terus dari sini, nah kita kan bisa lihat nih, kalau misalkan yang atas itu masih ada variabelnya ya. Sedangkan kita belum tahu nih si variabelnya berapa, K-nya juga kita belum tahu berapa. Terus yang barisan ketiga ini, Y min X juga variabel. Terus di sini 3KX juga variabel. Nah, kita kan jadi belum tahu nih si K-nya berapa, X-nya berapa. Buat nyari K-nya, kita pakai dulu yang ada bilangan realnya, yaitu 4 sama 2K. Jadinya 4 sama dengan 2K, K-nya berarti sama dengan 2. Kita udah tahu K-nya 2, tinggal diubah. Masukin lagi ke sini. X min 1 sama dengan negatif K dari barisan yang pertama. Berarti X min 1 sama dengan negatif 2, min 1-nya pindah jadi plus 1, jadi X-nya sama dengan negatif 1. Terus yang barisan ketiga buat nyari nilai Y-nya, berarti Y min X sama dengan 3KX. X-nya kita udah tahu negatif 1, K-nya juga udah tahu sama dengan 2. Tinggal diganti, jadi Y dikurang negatif 1 sama dengan 3 kali 2 kali negatif 1. Berarti ini kan ditambah ya, jadi ditambah. Terus sudah gitu pindah ruas, makanya di sini negatif 1. Di sini dioperasikan itu hasilnya min 6. Jadi min 6 dikurang 1 hasilnya negatif 7. Udah ketemu si X sama Y-nya. Berarti tinggal dicari nilai dari X tambah Y tambah 9. Yaitu negatif 1 tambah negatif 7 tambah 9. Sama dengan 1, positif 1. Kayak gitu. Atau bisa juga pakai cara lain. Cara lainnya adalah kita buat dulu persamaannya kayak gini, persamaan vektornya. Nah kan kalau misalkan perbandingan itu bakal sama ya, ini berapa kalinya ini, 4 berapa kalinya 2, terus Y min X berapa kalinya 3X, gitu kan. Kita bikin jadi perbandingan, berarti X min 1 per 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan Y min X per 3X, kayak gitu. Nah, dari sini buat cari nilai X-nya kita pakai perbandingan yang ini. Sehingga jadinya X min 1 per negatif 1 sama dengan 4 per 2. Kita kali silang kalau perbandingan. Ini kali ini. Ini kali ini. Jadi 2 kali X min 1 sama dengan 4 kali negatif 1. Berarti 2X min 2 sama dengan negatif 4. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Ini kan pindah ke sini jadi plus 2. Karena kita nyari X aja, berarti dibagi 2. Kayak gitu. Karena di sininya 2X. Jadi ketemu hasilnya X-nya negatif 1. Sama kan kayak yang tadi ya. Nah,
buat cari nilai Y-nya juga pakai perbandingan. Kita pakai yang ini. Kita udah tahu si X-nya berapa, tinggal diubah. Ini kali ini kali ini. Berarti 2 dikali Y dikurang negatif 1. Negatif 1 itu X-nya. Terus sama dengan 4 kali 3 kali negatif 1. Ini juga X-nya. Dioperasikan jadinya 2Y tambah 2 sama dengan negatif 12. Berarti Y-nya sama dengan negatif 12 kurang 2 dibagi 2. Jadi negatif 7. Sama kayak tadi, sehingga X plus Y plus 9-nya adalah positif 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait kesejajaran vektor? Sudah cukup jelas? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang titik dan vektor yang segaris atau nama lainnya adalah kolinier. Kita bahas dulu yang titik. Jadi kalau misalkan ada titik, ada 3 titik, dikatakan satu garis atau ada di satu garis yang sama. Nah itu kalau si vektornya itu adalah kelipatan. Kayak gini. Definisinya 3 buah titik merupakan titik yang segaris atau kolinier jika sembarang vektor yang dibentuk dari ketiga titik tersebut merupakan kelipatan. Atau bisa juga disimbolkan dengan vektor AB sama dengan kelipatan dari vektor AC. Atau bisa juga vektor AB sama dengan kelipatan dari vektor BC dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita cari 2 vektor dari ketiga titik itu, terus kalau misalkan ternyata mereka saling berkelipatan, berarti terbukti kalau 3 titik itu adalah segaris kayak gitu. Contohnya, misalkan buktikan bahwa titik A 2,-3,5, titik B 9,6,9, dan titik C 23,24,17 terletak pada satu garis lurus. Oke, berarti kita cari 2 vektor dari titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita cari dulu vektor AB misalkan. Berarti kan B dikurang A, jadinya hasilnya 7, 9, 4. Terus kita cari juga nih satu vektor lagi. Misalkan vektor AC. Berarti C dikurang A. Hasilnya jadi 21, 27, 12. Nah, kita lihat vektor A dan vektor AB dan vektor AC. Ini AC, yang ini AB. Nah, kalau misalkan kita lihat 7 itu 3 kalinya 21 itu 3 kalinya 7. Terus 27 juga 3 kalinya 9 dan 12 itu 3 kalinya 4. Jadi bisa dipecah jadi 3 dikali vektor 7, 9, 4. Artinya vektor AC itu 3 kali dari vektor AB. Gitu. Karena vektor AC merupakan kelipatan dari vektor AB, maka terbukti kalau titik A, titik B, dan titik C itu segaris. Kayak gitu. Ini mah soal pembuktian. Terus buat contoh yang lain, kayak gini. Misalkan titik A-nya 2,Y,8, titik B-nya X, 3Y, negatif 2, dan titik C-nya 5,4Y, Z. Terletak pada satu garis lurus katanya. Tentukan nilai dari X ditambah Z. Oke. Berarti kita cari dulu ya 2 vektor yang dari AB dan dari AC. Dari A, B, C. Jadinya kita ambil misalkan vektor BC, berarti jadi hasilnya 5 min X terus Y sama 2 plus Z. Itu vektor BC-nya. Vektor BC-nya. Terus kita cari lagi satu vektor lain, misalkan vektor AC. Berarti C dikurang A, itu hasilnya 3Y sama Z min 8. Nah, tadi kan kalau misalkan terletak pada satu garis lurus, kita buktikan kalau si BC itu kelipatan dari AC atau kebalikannya ya, AC kelipatan dari BC. Kita cek. Nah,
kayak gini, berarti kan 5 min X terus Y, Z plus 2 sama dengan K dikali 3, 3Y, Z min 8. Oke, nah kita lihat si perbandingannya dulu. Kita kan mau nyari nilai K-nya dulu ya. Cari nilai K-nya, kita lihat yang barisan kedua. Ini kan Y itu sama dengan 3 sama dengan K kali 3Y. Berarti kita cari K-nya berapa? Y sama dengan K kali 3Y. Berarti K-nya itu Y dibagi 3Y. Ya. Jadi sama dengan 1/3. Ini kan bisa dicoret Y-nya. Hasilnya jadi 1/3. Berarti kita dapat si K-nya itu 1/3. Tinggal diubah ke baris yang pertama. Berarti 5 min X sama dengan 3K. K-nya kita tadi udah dapat 1/3. Berarti 5 min X sama dengan 3 kali 1/3. 5-nya pindah, jadi negatif 5. Berarti min X sama dengan, ini kan 1 min 5 ya, sama dengan negatif 4. Jadinya X-nya sama dengan positif 4. Kayak gitu. Terus kita cari juga yang baris terakhir. Z plus 2 sama dengan K dikali Z min 8. Berarti Z plus 2 sama dengan 1/3 dikali Z min 8. Nah, buat ngilangin 1/3-nya, kita kali semuanya sama 3, biar si 1/3-nya hilang. Berarti di sini dikali 3 semuanya, yang sebelah sini juga dikali 3, berarti si 1/3-nya hilang. Jadi 3Z tambah 6 sama dengan Z dikurang 8. Kayak gitu. Terus dioperasikan berarti 2Z sama dengan negatif 14. Jadi Z-nya sama dengan negatif 7. Berarti X tambah Z sama dengan negatif 3. 4 tambah negatif 7 jadi negatif 3. Kayak gitu. Atau bisa juga pakai perbandingan ya. Yang tadi berarti kan jadinya 5 min X dibagi 3 sama dengan Y dibagi 3Y sama dengan Z plus 2 dibagi Z min 8. Ini coret, ini juga coret jadi 1. Terus nanti buat cari nilai X-nya pakai perbandingan yang ini kali ke sini, 3 dikali 5 min X, 3 dikali 1. Nanti ketemu si X-nya berapa, kayak gitu. Buat cari nilai Z-nya juga sama. Kayak gitu. Oke. Contoh yang kedua, diketahui titik A itu negatif 2, 0, terus titik B-nya 3,10, titik C-nya 2,4, dan titik D-nya negatif 1, 10. Nah, katanya titik P itu membagi CD dengan perbandingan CP banding CD-nya adalah 1/2. Tentukan koordinat titik P dan buktikan kalau titik A, titik B, dan titik P itu segaris. Oke, berarti kita cari dulu nih si titik P dari materi yang pertama, pembagian ruas garis. Oke, berarti jadinya kan ini dalam kali dalam ditambah luar kali luar. Berarti 1 dikali D, terus 1 dikali D, negatif 1, 10, terus 2 dikali 2, 4. Dibagi 2 tambah 1. Berarti P-nya adalah 2 kali 2, 4. 1 kali negatif 1, negatif 1. 2 kali 4, 8. 1 kali 10, 10. Dibagi 3. Jadi hasilnya itu ini kan berarti jadi 3/18 ya. 3/18 dibagi 3, jadi vektor P-nya itu 16. Karena vektor basis P-nya 16, berarti koordinat titik P-nya ada di 1,6. Nah, kita buktikan sekarang yang AB, titik A, B, sama P itu segaris. Berarti kita bikin 2 vektor dari A, B, sama P. Kita cari dulu vektor AB misalkan. Berarti B kurang A, hasilnya itu 5, 10. Gitu. Terus kita cari misalkan BP. Berarti P dikurang B, hasilnya negatif 2, negatif 4. Nah, kan kalau kita lihat kayak gini kayak nggak ada perbanding, nggak ada persamaan ya. Nah, kita
kita bisa perkecil nih buat nyari kelipatannya. Kalau diperkecil, jadinya kan ini dibagi 5, yang atas yang 10 juga dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 1, 2. Ya. Jadi vektor AB itu adalah 5 kalinya vektor 1, 2. Yang BP juga sama. Ini dibagi negatif 2, atasnya bawahnya juga dibagi negatif 2. Jadinya sama ternyata, negatif 2 dikali vektor 1, 2. Nah, karena si vektornya sama, berarti mereka saling berkaitan atau berkelipatan, kayak gitu. Nah, karena saling berkelipatan, berarti terbukti kalau misalkan vektor AB, titik A, titik B, dan titik P itu segaris, kayak gitu. Ini penjelasannya ya, karena AB dan BP sama-sama kelipatan dari vektor 1, 2, maka titik A, B, dan P segaris atau kolinier. Gitu. Next, itu tadi terkait titik, baru tentang titik yang kolinier. Sekarang kita ngebuktiin tentang vektor yang kolinier atau segaris. Nah, kita lihat dulu si ilustrasinya. Vektor AB yang hijau sama vektor CD yang ini yang oranye, terus vektor EF yang biru. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat si vektor hijau sama oranye itu kan mereka kalau disatuin gini terletak pada satu garis ya. Yang ini vektornya 1, 2, AB itu 1, 2, terus DC itu vektornya min 2, min 4, terus yang EF itu min 1, min 2. Nah, meskipun mereka saling berkelipatan satu sama lain, tapi ternyata si vektor EF itu tidak segaris. Berarti ada syarat lain nih buat menentukan kalau suatu vektor itu saling segaris, kayak gitu. Nah, untuk membuktikannya kayak gimana? Jadi kalau misalkan ada dua buah vektor dikatakan segaris, kalau ada vektor baru yang diambil dari sembarang titik dari kedua vektor, sehingga vektor tersebut merupakan kelipatan dari vektor yang diketahui, kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, misalkan AB nih sama CD. Nah, kita kan tahu vektor AB itu 1, 2, vektor CD itu negatif 2, negatif 4. Nah, kita harus ambil satu vektor lagi, misalkan vektor BD. Berarti kita harus cari dulu vektor BD-nya. Nah, kalau misalkan vektor BD-nya ternyata kelipatan dari 1, 2, atau negatif 2, negatif 4, berarti mereka terbukti kalau segaris. Kayak gitu. Kalau misalkan bukan kelipatan, berarti mereka tidak segaris. Oke, ini notasinya, contoh-contoh notasinya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya aja. Tentukan diketahui titik P itu 6,4, titik Q itu 2,6, titik R negatif 6,10, titik S negatif 26,20, titik V 8,2, dan titik W negatif 4,8. Buktikan kalau vektor PQ dan RS itu sejajar dan segaris. Serta buktikan juga kalau vektor PQ dan VW itu sejajar tapi tidak segaris. Gitu. Kita cari dulu yang sejajar dan segaris ya, PQ sama RS. Berarti PQ-nya sama dengan min 42, Q kurang P, hasilnya min 42. Terus RS-nya S kurang R, yaitu negatif 20 sama 10. Nah, terus dari sini kita tahu nih kalau misalkan si PQ itu kelipatan dari RS atau RS itu kelipatan dari PQ, ya kan? Ini kan kalau misalkan dibagi 5, ini bagi 5, itu hasilnya jadi negatif 42. Kelipatan dari sini kan sama ya vektornya. Nah, karena saling berkelipatan berarti yang pertama terbukti kalau mereka sejajar, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu disuruh buktikan kalau mereka segaris. Nah, kalau segaris itu tadi diambil dua titik sembarang dari PQ dan RS.
Misalkan kita ambil titik Q di sini dan titik S di sini. Sehingga kita bikin vektor baru yang namanya QS. Berarti QS itu S dikurang Q kan? Hasilnya adalah negatif 28, 14. Nah ini kalau misalkan dibagi 7, ini juga dibagi 7, hasilnya bakal jadi negatif 4 sama 2. Ya kan? Sama kayak vektor PQ. Nah, QS itu sama dengan 7 kalinya vektor PQ. Dan QS juga sama dengan 7/5-nya vektor RS. Karena si QS atau vektor baru itu kelipatan dari kedua vektor, maka PQ dan RS itu segaris. Kayak gitu. Sebenarnya cuma dibuktiin kelipatan sama satu vektor aja nggak apa-apa sih. Cuman kalau mau dua-duanya malah lebih kuat kayak gitu buat menentukan mereka segaris kayak gitu. Oke. Next yang keduanya katanya PQ itu sejajar tapi tidak segaris dengan VW. Nah, berarti kita cari dulu si VW-nya karena PQ kita udah dapat -4, 2. Oke. Kita cari VW, berarti W dikurang V hasilnya adalah negatif 12 sama 6. Kalau misalkan ini dibagi 4, ini juga dibagi dibagi 3, ini juga dibagi 3, hasilnya kan jadi -4, 2 ya. Atau si VW itu 3 kalinya vektor PQ. Nah, karena saling berkelipatan berarti terbukti kalau sejajar. Begitu. Nah, sekarang membuktikan kolinier. Membuktikan kolinier itu kita ambil salah satu titik di PQ dan salah satu titik di VW. Misalkan kita ambil Q yang ada di PQ sama V yang ada di VW. Jadi kita bikin vektor QV atau sama dengan V dikurang Q. Jadinya vektornya itu 6 min 4. Kalau misalkan kita sederhanain, paling sederhana ini bisa dibagi sama 2, ini juga dibagi 2. Hasilnya itu 3 negatif 2. Sedangkan yang vektor ini, kalau misalkan kita buat lebih sederhana lagi, negatif 4, 2 itu kalau dibikin lebih sederhana lagi adalah ini dibagi 2, jadi min 2, ini dibagi 2, 1. Ini udah paling sederhananya ya. Mereka tidak saling berkelipatan, ya enggak? Yang satu min 2, 1, yang satu 3 negatif 2. Karena tidak saling berkelipatan, berarti terbukti kalau PQ dan VW itu tidak segaris. Kayak gitu. Atau tidak kolinier namanya. Oke. Satu contoh soal lagi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ke contoh soal lain? Ibu, itu teh kalau buat segaris tuh random aja kan? Iya, random aja. Jadi PV juga tadi bisa, Bu? Bisa PV, bisa PW juga bisa, atau QW juga bisa kayak gitu. Oke. Oke. Ya. Next, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau enggak, kita next ya ke contoh soal yang terakhir. Nah, diberikan vektor A itu X 4 sama 7. Vektor B-nya 6, Y sama 14. Nah, jika vektor vektor A dan B segaris, maka tentukan nilai X dikurang Y. Nah, syaratnya segaris ya. Berarti karena segaris, maka vektor A sama dengan K kali vektor B. Oke, berarti jadinya X47 sama dengan K kalinya 6, Y sama 14. Kayak gitu. Terus buat nyari nilai K-nya, kita pakai yang bilangan real ya. Ini kan 7 sama dengan K kali 14, jadi K-nya adalah 7/14, yaitu setengah. Oke, kita keep dulu. Terus, kita cari nilai X-nya. X itu sama dengan 6 kali K, berarti 6 kali setengah. Jadinya X-nya sama dengan 3. Terus, Y-nya kita dapat dari 4
sama dengan K kali Y. Berarti Y-nya itu sama dengan 4 dibagi setengah. Berarti kan kalau misalkan pembagian pecahan berubah jadi kali, terus ini pecahannya berubah jadi 2/1 atau 4 kali 2. Jadi hasilnya 8. Kayak gitu. Nah, atau pakai cara perbandingan ya yang tadi X per 6 terus 4 per Y sama 7/14. Buat cari nilai X sama Y-nya. X-nya itu kita dapat dari perbandingan ini sama perbandingan ini, dikali silang, ketemu X-nya 3, terus Y-nya pakai perbandingan yang ini, ketemu Y-nya sama dengan 8, kayak gitu. Nah, jadi X dikurang Y-nya sama dengan 3 dikurang 8, jadi negatif 5. Nah, kalau misalkan, kan di sini mah vektornya itu vektor biasa ya. Jadi kalau misalkan vektornya udah diketahui, terus sudah gitu disuruh cari variabelnya, tinggal dipakai ini doang. A sama dengan K kelipatan dari vektor B atau B kelipatan dari vektor A. Gitu. Jadi nggak harus, kan kalau tadi mah membuktikan dulu kalau mereka segaris. Kalau ini mah kalau udah segaris berarti udah pasti kalau misalkan A itu kelipatan dari vektor B. Jadi cara nyari nilai variabelnya adalah pakai yang ini, syarat yang ini, kayak gitu. Oke, udah selesai. Ada yang mau tanya dulu nggak? Tidak. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ini latihan soal mah boleh kalian kerjain, boleh juga nggak. Kalau misalkan mau dikerjain bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, oke, kita start share dulu. Oke, materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain setelah pembelajaran, misalkan baru nggak nih, oh ibu mau nanya ini, boleh ya, tinggal chat aja. Nah, terus jadwal UTS kan mulai dari tanggal 1 Maret sampai 12 Maret ya. Kemungkinan kita UTS-nya itu minggu depannya lagi, pas pelajaran matematika peminatan, kayak gitu. Nanti ibu bakal kasih latihan soal tentang UTS-nya. Jadi UTS-nya itu cuma dari sistem koordinat sampai operasi vektor. Jadi operasi vektor yang penjumlahan, pengurangan, sama perkalian dengan skalar. Terakhir itu yang operasi tambahan, kayak yang geometrinya gitu. Cuman sampai situ ujiannya. Nanti ibu bikinkan dulu soal latihannya, terus nanti kalian coba kerjain di rumah masing-masing gitu. Buat sekarang nggak ada tugas, jadi cuman materi aja. Gitu. Ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan?